Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala murdun waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi dhahab wal warid wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Pernah suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpul-kumpul dengan sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad menawarkan kepada para sahabat, sahabat-sahabat, maukah kamu aku beri kabar, saya kasih informasi tentang amal yang paling baik, tentang amal yang paling suci, yang paling bersih di sisi Tuhanmu, tentang amal yang lebih cepat mengangkat di dalam derajatmu. Bahkan amal tersebut lebih baik daripada kamu sedekah emas dan perak, lebih bagus daripada kamu ketemu musuh perang, kemudian kamu pukul daripada leher mereka dan mereka memukul leher kamu. Artinya jihad fisabilillah. Ini tawaran yang sangat hebat ya. Amalan lebih dahsyat daripada jihad, amalan yang lebih cepat mengangkat derajat, amalan lebih afdal, lebih besar daripada Anda bersedekah emas dan perak. Maka para sahabat ya kepincut, Pak. Dibilang ada amal yang lebih afdal, lebih mulia dari itu, dia kepingin para sahabat. Maka sahabat Nabi Muhammad mengatakan, bala ya Rasulullah, ya kita kepingin wahai Rasul. Amalan apa itu? Kok hebat benar? Maka Nabi Muhammad menjawab singkat padat, zikrullah. Amalan tersebut adalah ketika seorang hamba ingat kepada Allah Ta'ala. Zikrullah. Zikir nih Pak, jangan Anda identikan, jangan dibatasi dengan tempat, jangan dibatasi dengan pakaian, jangan dibatasi dengan wiritan. Bukan itu aja zikir. Lek wis di jero masjid nyekel tasbih berarti wong zikiran, belum tentu. Nggih. Para ulama itu mengatakan begini, definisi daripada zikir, kullu amilin lillahi bita'atin fahuwa dzakirun lillah. Semua bentuk amal manusia, perbuatan manusia yang berbentuk taat, maka itulah pada hakikatnya dia telah berzikir kepada Allah. Anda bekerja, tujuannya apa? Saya bekerja tujuannya cari rezeki halal, tujuan saya untuk memberi nafkah keluarga. Ini kan bentuk taat. Maka pada hakikatnya
ketika Anda melaksanakan pekerjaan dengan niatan mencari rezeki yang halal, kemudian memberi nafkah kepada keluarga, walaupun bentuknya kayak duniawi, Anda telah berzikir kepada Allah. Nih kita duduk-duduk saat ini ya, duduk di masjid pengajian, ini juga zikir. Kenapa? Nilainya taat. Jadi zikir ini luas, Pak. Bukan berarti kalau sudah di jero masjid pakaiannya rapi, kemudian kodek-kodek, wah wiritan itu. Itulah zikir. Bukan itu aja, banyak pokok bentuk amal, perbuatan manusia yang taat, itu zikir. Bahkan Imam Nawawi itu di dalam kitabnya Adzkar, beliau mengatakan, Anda makan, makan, urusannya apa ini? Makan, ketika Anda niati, saya makan biar kuat, saya makan biar saya semangat untuk ibadah. Ibadah sudah, zikir Anda. Padahal urusannya mangan. Coba, bagaimana besarnya rahmatnya Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Urusan yang mubah, urusan yang mungkin ini tidak ada nilainya, urusan yang kebiasaan yang kita perlu untuk mengerjakannya, tapi bisa berubah menjadi ibadah dengan niat. Karena itu ojo didik niati, sing buat niati kok. Anda mau tidur, niati. Saya tidur, kepingin nanti malam bangun tahajud. Saya kepingin sholat tahajud 4 rakaat. Mari ngono maca Quran. Terus diniati. Maka selama Anda tidur dicatat pahala, Pak. Hebat ya umat Nabi Muhammad SAW. Ummatun marhumah. Umat yang dirahmati sama Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian melewati kebunan daripada kebunan surga, farta'u, mampiro, nikmati isi surga tersebut yang ada di atas dunia. Bingung sahabat, wa maryadil jannah ya Rasulullah. Di surga ini kan di akhirat. Kalau di dunia ini surga ini bagaimana ya Rasulullah? Apa yang kamu masuk surga di dunia? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, hilakul dzikri. Surganya Allah yang diletakkan di atas dunia adalah orang yang lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad menggambarkan orang yang lagi mengingat Allah itulah pada hakikatnya dia telah masuk surga. Kenapa? Karena ketika ada kelompok yang lagi mengingat Allah, lagi berzikir, itu rahmat Allah turun dan urusan sing sumpek-sumpek hilang. Dengan catatan ya, gawe hati. Ini kita saat ini kumpul sekarang nih. Kalau Anda masuk ke masjid niatnya karena Allah, hilang, Pak. Urusannya utang-utangan hilang apa nih? Nggih, urusannya pempes susu hilang apa? Engkau lewat tutup ke masjid baru eling lah iya. Tanggal tua iki ya. Iki wae bayaran mari ngono listrik macam-macam wis. Kenapa? Hilang wis dan malaikat. Ini adalah riyadul jannah. Kalau Anda kepingin tenang urip di dunia, kata Nabi Muhammad, masuk mampir ke kebunan surganya Allah Ta'ala yang di atas dunia. Hilatul dzikir, yaitu kelompok manusia yang lagi mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokusnya ojo dunia tok, ngelu jenengan. Kalau Anda di atas dunia ndak ono reme, ndak ada penghiburnya. Artinya penghibur di sini bukan yang diskotik nggih, tutung roh dangdutan, bukan. Hiburan di sini adalah zikir kepada Allah. Stres, Pak. Ndak kuat udah sih, Pak. Nah, diadakan seperti ini. Kemudian ada sholawatan, ada manakipan. Ini adalah riyadul jannah. Inilah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah
wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Kata Nabi Muhammad, tidaklah kumpul kaumku, tidaklah kumpul umatku di suatu tempat, yaitu rumahnya Allah Ta'ala, masjid, yatadarasuna bainahum, saling mempelajari seperti saat ini. Kemudian dia itu mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmunya Nabi Muhammad, illa nazalat alaihim sakinah, turun Pak, ketenangan turun, tenang jenengan, saking tenangi sampai turun. Iya. Nazalat alaihim sakinah, tenang, enteng urip. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah Ta'ala meliputi, dilimuti ambek rahmat Gusti Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika, para malaikat meliputi kula jenengan. Jadi ini acara bukan acara sembarangan, ini acara sakral. Malaikat itu kumpul pisan, Pak. Ketika di situ umat Nabi Muhammad kumpul di masjid, mempelajari ilmunya Nabi Muhammad, zikiran, malaikat mudemisan ikut serta beserta kita meliputi kula jenengan. Nah, kalau sudah rahmat Allah turun, malaikat podo melu, berarti ini tempatnya yang sangat sakral. Terus sing akeh niat, kemudian sing akeh Dungo ya Allah, aku dua anak ya Allah, aku kepingin anakku iso ngerti agama ya Allah. Ya Allah, aku iki urusan dunia kata ya Allah, aku sumpek ya Allah. Mugi-mugi berkat majelis kau ini ya Allah, jenengan longgar no urusan dunia ya Allah. Sing niat tak, lah jenengan berangkat ke oma, melbu masjid sendiri buri turu, pindah kamar di masjid. Ya percuma, Anda tidak dapat apa-apa di sini. Sing akeh niat, pompong malaikat hadir, aku iki urip di dunia akeh kebutuhane. Aku ndak kuat lek urusan ning dunia niki ngandelo akal, ngandelo tenaga, ndak kuat aku ya Allah. Aku minta bantuanmu ya Allah. Sing akeh ndonga, ngandelo Gusti Allah. Nah, tempat inilah, ini tempat mancing rahmati Allah Ta'ala. Tenang Pak, paham ya Pak Bu? Kemudian zikir ini ada 3 macam. Zikir ada 3. Zikrul lisan, ada yang mengatakan zikrul lisan itu lesan yang ngucap la ilaha illallah. Ada lagi yang sholawatan Allahumma sholli ala Muhammad, zikrul lisan, tapi atine tidak hadir, atine tidak memikirkan apa yang diucapkan. Ini yang pertama, tingkatan pertama lagi. Yang kedua, zikrul qalbi, zikir di hati, lesane tidak bergerak, cuma hati sholawatan, meneng cuma sholawatan, hati ini mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikrul qalbi. Yang ketiga, dzikrul qalbi ma'ahudu, dzikrul lisan ma'ahudul qalbi. Lesan ngucap, hati ngucap pisan. Ketika Anda ngucap la ilaha illallah, dalam hati di tepat pisan, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, iling Allah Ta'ala. Ketika disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad, hati rindu Nabi Muhammad. Nah, zikir seperti ini, zikir lesan yang dibarengi ambek atine hadir, mantep jenengan. Bakal muncul reaksi. Akan muncul reaksi. Nah, ketika Anda sholawatan, kalau sudah sholawatan maulidan, maulidan itu, kalau sudah lesan sholawat kemudian ati hadir, itu akan muncul reaksi. Reaksinya macam-macam. Ono sing nangis, ada sing godek-godek, ya. Anak yang seneng niku, lek nangis mungkin rindu sama Nabi Muhammad, eling dosa. Ada lagi sing senyum, kena sholawatan senyum. Kenapa? Rindu kepin ketemu Nabi Muhammad. Itu reaksi. Kadang orang tarika-tarika nih baca la ilaha illallah godek-godek nggih. Kemudian sampai ngadeg-ngadeg kadang nggih. Itu reaksi. Nah,
Kalau reaksi jangan tanya dalil. Nopo dalil godek-godek loh. Yang Anda tanyakan seharusnya bukan godek-godek wiritane jenengan takok. Kalau reaksi tidak bisa ditanyakan. Jenengan pakai banyu jeruk, Anda saya kasih air jeruk. Itu ketika orang-orang minum itu reaksinya beda-beda. Ono sing mripate merem-merem kecut, ya. Ono maneh sing godek-godek, enake. Iya, ini reaksi. Reaksi daripada minuman. Kalau sudah reaksi jangan ditanya, apa dalilnya merem-merem ngombe jeruk? Loh, jangan. Yang Anda tanyakan, apa hukumnya minum jeruk? Ini baru bisa dijawab. Kalau jeruknya ini dari hasil sendiri, halal. Kalau jeruk oleh nyolong, haram. Kan begitu. Godek-godek ojo ditakokno. Begitu juga manusia, umat Nabi Muhammad. Ketika hadir sholawatan, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ono sing gemeteran, dredeg, ya Allah, eling akhirate, nggih, kadang nangis. Ojo ditakokno, apa dalilnya maulutan sambil nangis? Loh, jadi infus banyu lombok niki, Pak. Ini orang ndak paham tentang mahabbah. Ini orang tidak paham tentang cinta. Kalau orang cinta itu jangan ditanya hukum cintanya. Anda tanya, iki apa iki? Sholawatan itu apa? Anda baca la ilaha illallah kodek-kodek. Nah, jangan tanya kodek-kodek deh. Hukum maca la ilaha illallah iki apa? Nah, itu ada dalilnya. Tapi ojo digawe-gawe nggih. Kadang sampai kebablasan, sholawatan joget. Ini bukan reaksi. Ini kurang ajar sama Nabi Muhammad. Kalau reaksi itu karena cinta, dia sholawatan, kemudian hati hadir, dan ini pengaruh, Pak. Sampai-sampai Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, beliau itu mengatakan begini: al awrad la tu'athiru illa ma'al hudur, wala tanfa'u illa ma'ad dawam. Wirid itu tidak mungkin akan berpengaruh kepada diri kita kecuali hati hadir. Saya ini ikut torikoan, saya ini maulutan, tapi kok hati sih sumpek kayak, hati kok masih gelisah ya. Padahal sholawatan, aku baca la ilaha illallah ping 1000 sedina itu, tapi hati nggak enak sih. Kenapa? Loh, jangan salahkan wiridnya. Anda bacanya nggak pakai hati, akhirnya tidak pengaruh. Kalau Anda baca wirid dengan hati, pengaruh, Pak. Sing gelisah-gelisah hati ini sumpek diilang no ambil wirid nih. Ini adalah pengaruh manfaat daripada wirid. Kemudian Anda bakal ringan untuk taat kepada Allah, dan anggota tubuh Anda akan dijaga oleh Allah Ta'ala daripada maksiat berkat wirid yang Anda baca dengan hati hadir. Jadi kalau Anda datang manakipan, hadir sholawatan, hadir torikoan, kok ndak mantep si anati si sumpah kayak ojo salah wirite, Anda bacanya kurang pas. La tu'athir illa ma'al hudur. Kemudian wala tanfa'u illa ma'ad dawam, kata Al Habib Abdullah Haddad. Wirid itu tidak mungkin memberi manfaat kepada Anda kecuali kontinu. Anda baca rotib, Anda baca apapun, baca burda yang di situ banyak fadilahnya, kok enggak memanfaatkan blas. Saya mau tanya dulu, jenengan mau coba wirid itu sepirang tahun? Seminggu, seminggu njuk langsung kontan, tidak bisa. Harus dawam, harus selalu. Anda baca terus, baru akan muncul faedah. Anda dijaga oleh Allah. Lasik tas moco jaluk kontan, maksiat puluhan tahun. Giliran ibadah jaluk kontan, ya jadi Tuhan aja sampean. Berarti ini orang narget ya, bukan berarti minta sama Allah, enggak narget ya Allah. Hati-hati ya, pokok tadi kabulno hati-hati kayak ngenten ya.
Tuhannya diintervensi. Ini bahaya. Harus dawam, selalu membaca. Ojo kadang-kadang kalau seumpamanya jenengan baca rotib maghrib, nggih, baca terus. Ben maghrib wocon. Kalau tidak bisa maghrib dikodok isya. Terus pokok wocon dawam, continue, bakal muncul reaksi yang hebat kepada diri Anda. Anda bakal ada manfaat yang diberikan oleh wirid Anda. Tapi kadang-kadang, kadang moco, kadang enggak, seminggu moco, seminggu enggak, ya percuma. Tidak bakal ada reaksi. Faham ya Pak? Nah, tadi kan sudah dikatakan ya, zikir itu ada 3. Zikrul lisan, zikrul qalbi, zikrul lisan ma'a hudurul qalbi. Cuma ketika Anda zikiran, ya, zikiran dengan lesan, hati tidak manjing, hati tidak hadir, jangan putus asa. Anda tetap mendapatkan pahala. Kalau Al-Habib Abdullah Al-Haddad tadi membahas dari sisi manfaat, tapi ulama lain membahas dari sisi pahala. Nah, zikir yang diucapkan oleh manusia walaupun hati tidak hadir, la yakhlu min sawab, tidak kosong dari pahala, tetap untuk pahala. Artinya jangan tinggalkan zikir karena hati tidak hadir. Percuma Beb, aku wiritan hatiku elek, ndak iso khusyuk nih, ditinggal no, jangan. Anda tetap dapat pahala. Di dalam kitab Risalah Kusyairiyah, ya, di dalam kitab Risalah Kusyairiyah itu ada Abu Usman Al-Maghrabi, ulama besar, didatangi oleh beberapa orang yang sering wiritan, cuma nggak ngerasa no nikmat. Wahai Ustadz, wahai Yai, nadzurullaha wala najidu fi qulubina halawatan. Wahai Pak Ustadz, saya ini sudah puluhan tahun naik kutorikoan, saya ini sudah puluhan tahun baca wirid, cuma kok tidak merasakan kenikmatan dalam hati ya. Dia sudah kayak pesimis, sudah mau putus asa. Ditegur Pak sama Ustadz ini, yang ditanya ditegur, ihmadullah, umat Nabi Muhammad, syukur sama Allah, syukur. Anzayyana jarihatan min jawarihikum bi ta'ati. Kamu syukur sama Allah Ta'ala karena Allah telah menghiasi daripada salah satu anggota tubuhmu untuk taat kepada Allah. Ojo putus asa, walaupun Anda zikiran, hati tidak hadir, ojo putus asa, karena Anda ini dihiasi sama Allah Ta'ala. Syukur ada di antara anggota tubuh Anda yang lagi berzikir kepada Allah, ketimbang maksiat kabeh. Ini kita nih, seumpamanya hadir di sini maulidan, hadir sholawatan, hadir wiritan, kemudian ada di antara kita merasakan hatinya kok kosong, tidak kerasa apa-apa, ojo putus asa jenengan tetap untuk ganjaran. Kemudian Anda harus syukur. Dari sisi apa syukurnya? Karena ada di dalam anggota tubuh Anda dihiasi oleh Allah Ta'ala untuk taat. Zikiran terus lesarin jenengan, ketimbang turu luwe enak kumpul di ini kemudian lesan zikir, ini lebih mending, lebih afdal daripada di luar. Paham Mbak? Ojo tinggal wirid gara-gara ndak hadir hati. Insya Allah kalau jenengan continue bacanya hadir Mbak. Kalau ndak pernah diasa ya nggak bisa. Berapa kali saya kabarkan itu, saya kasih analogi seperti orang rokokan itu. Orang rokokan itu kan dipaksa dulu ya, dipaksa setelah memaksakan diri baru menikmati. Rokokan nyedot merem-merem, netokno keluke, macam-macam, ono sing bunder, ono sing teko irung. Kenapa? Nikmat sudah, nikmat. Nah, orang pikiran seperti itu, nggak bisa langsung nomor hadir nikmat, sulit. Ada memang cuma hamba-hamba pilihan. Nah, sekelas kita ya perlu dipaksa.
hadir. Anda harus tahu artinya. Dipaksa, insya Allah akan muncul reaksi. Oh, kalau sudah ada reaksi Pak, ini bentuk mahabbah. Ya, kalau sudah sholawatan, ketemu reaksi nih, nikmat Anda Pak. Kena terbangan, kena sholawatan, godek-godek dewe. Kenapa? Nikmat sudah. Nikmat. Sudah hanyut dalam lautan cinta kepada Nabi Muhammad. Nggak ngor sumbang wes, ngor nangis geru-geru nggak isi Mbak. Padahal nggak tahu nangis. Tapi ketika maulidan nangis. Kenapa? Reaksi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh lihat para ulama-ulama yang sudah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka itu diantaranya Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Niki datuke para Al-Idrus. Nggih. Kemudian Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sing ngaran Ratibul Attas. Guru daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kemudian juga Abdul Abbas Al-Mursi. Ini murid daripada Abdul Hasan Asyadili. Tariqah Syadiliyah itu punya murid namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Mereka Pak sudah cinta dengan Nabi Muhammad SAW, sangat cinta, sampai mereka itu berani sumpah seperti ini, wallahi lau ghaba anni Rasulullah SAW tarfata ainin ma'adattu nafsi minal muslimin. Demi Allah, saking cintanya kepada Nabi Muhammad, mereka berani sumpah, demi Allah, kalau seumpama Rasulullah lenyap daripada pikiranku, aku tidak mikir Rasulullah, gerak-gerikku tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, omonganku tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad, demi Allah, aku tidak nganggep awakku tekowang muslim. Aku ragu dengan keimananku. Cinta Pak. Kalau sudah cinta, apapun gerakannya, ucapannya akan disesuaikan dengan yang dicintai. Mau makan, eling Nabi Muhammad. Niki Nabi Muhammad dari apa niki? Oh, lenggah. Nabi Muhammad emangan lunggu. Nabi Muhammad kalau makan baca bismillah. Cinta. Ingat Nabi Muhammad ketika mau masuk masjid. Loh, Nabi Muhammad ya dalam masjid ya. Oh, sikil kanan dimi. Ingat Nabi Muhammad. Apapun yang dikerjakan ukurannya Nabi Muhammad. Ini cinta. Nggih, cinta kepada Nabi Muhammad. Jenengan nyumet rokok, pikir ya. Nabi Muhammad rokokan mesti wakan ya. Ini cinta. Niki kan boten nopo-nopo. Sedot ae lho. Memang kita ndak membahas urusan ini hukumnya halal atau haram ya. Cuma kalau cinta, kalau Anda memang cinta kepada Nabi Muhammad, diukur, Pak. Aku rokokan iki apa manfaatnya? Aku rokokan iki kira-kira Nabi Muhammad seneng enggak? Kira-kira tak ganti siwak, ini sing seneng Nabi Muhammad, kan begitu. Ini cinta. Kalau Anda dekat berarti nafsu, kan begitu, Pak. Nggih. Coba lihat nggih. Coba lihat. Sekarang ini aneh, Pak. Kadang orang-orang ini minta uang, ngemis atau minta bantuan, tapi rokokan jadi julep mau kayak ngene iki. Ndak iso tuku sego njaluk bantuan, minta tolong tetangga. Makannya minta subsidi dari tetangga, tapi rokokan loh, jadi nyos kok gini. Ini tidak benar, nggih. Coba jenengan mikir nggih. Saya rokokan seumpama nih, saya rokokan mulai umur 15, saya umur 40, pirang tahun nih? 25 tahun. Kalau seumpama sak pak regane 10.000, satu hari saya rokokan sak pak, satu pak 10.000, saulan 300.000, iya, 1 tahun 3.600.000, 20 tahun 36 nggih, ya 30 sekian juta lah ya, umroh jenengan. Lah kok saiki kula pip dongakno pip iso umroh ambek rokokan, lho lah malah biyen iso rokokan iso umroh iki nang jenengan duwe. Coba kumpulno berangkat umroh jenengan, bisa-bisa Anda bangun masjid. Kalau ini 1 pak, Pak. Nah, sedina 3 pak. Kemudian alasan nggak berduit. Waduh, masya Allah. Inilah fenomena saat ini.
ndak sadar-sadar. Salah satu ulama pernah ada debat, Pak. Bodoh ulama ini, Pak. Bodoh ulama ini. Debat. Yang satu ulama seneng rokokan, yang satu ulama seneng ngombe kopi. Debat nih. Jenengan apa kok ngelarang wong rokokan? Jenengan kan ngopi, podo-podo lo kafe ini. Debat nih. Debat. Setelah debat, ndak mari-mari, Pak. Memang ndak ono dalile. Ndak mari-mari. Kemudian ada satu ulama datang. Wes gini. Ndak usah debat. Iki ono Pak Yai. Iki ulama nih. Ayo tanglep. Tanya Pak Yai, saya mau tanya. Tanya apa jenengan? Apa hukum rokokan ambek ngopi? Hukum rokok apa? Hukum kopi apa? Waduh, ndak iso jawab nih. Wis ngenten mawon. Jenengan wong loro tak jak ambek aku. Nang Ka'bah. Wonten apa? Engko ngerti jawab jawaban jenengan. Wonten apa? Meneh bareng-bareng nang ngarepe Ka'bah. Jenengan kan seneng kopi, nggawa kopi ini. Jenengan kan seneng rokokan, nggawa rokoke. Siap? Berangkat, Pak. Ketika sudah di hadapan Ka'bah, lungguh. Saiki sing menilai manusia. Maksudnya jenengan ya apa? Ngenten. Jenengan sing seneng kopi, umbien kopi ini di ngarepe Ka'bah. Jenengan sing rokokan, rokokan di ngarepe Ka'bah. Bingung, Pak. Lu rokokan ngarepe Ka'bah. Aku kok nyedot ngarepe Ka'bah. Iya. Ya ndak pantes sih. Berarti api apa elek? Dia. Saya berangkat ke Madinah. Wonten apa? Engko di ngarepe Kanjeng Nabi Muhammad. Sing seneng ngopi, ngombe ngopi di ngarepe kuburan Nabi Muhammad. Sing seneng rokokan, rokokan di ngarepe Nabi Muhammad. Ayo wani ndak? Waduh, mboten wani kula. Ndak wani. Rokokan di ngarepe Ka'bah, rokokan di ngarepe Kanjeng Nabi, ya kurang adab. Iku hukume rokok. Paham? Jadi jangan debat niki rokok, niki mboten napa-napa. Niki aku ndak rokok ndak so mikir. Loh, itu sugesti aja. Niku enten tuh kiai-kiai wali-wali rokokan. Loh, dadi wali dimek baru rokokan. Lah kok sing ditiru rokokan dimek lho, Pak. Ini kan dalam untuk tujuannya dia. Kualik kabeh, Pak. Jadi kalau kita ini pakai akal, kebuka kabeh kok. Cuma kita pakai nafsu, akhirnya dikasih dalil apapun mental. Seharusnya dia pakai hati. Iya, aku iki duwe anak, seumpamane duwe iki tak celengi, tak gen kono dolenan anak, lu mantep nggih. Coba kalau Anda mikir lebih dewasa, nikmat. Aku pilih ndak rokokan iki, waduh. Meriang kabeh, aku ndak rokokan iki, wadah enak loh. Sugesti sampai Al-Habib Abdul Haddad mengatakan apa? Idza rasakhat al-'ada, idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu, kata Al-Habib Abdul Haddad, kebiasaan itu kalau sudah mantap mengakar, itu akan merubah daripada kebiasaan sebelumnya, akan menghapus. Gini, Anda dulu rokokan gimana? Kan terpaksa nih. Tapi kalau sudah kebiasaan sampai mantap nih gini, itu akan merubah daripada sebelumnya. Sebelumnya berat rokokan, tapi kalau sudah kebiasaan dirubah. Yang dulu berat jadi nikmat. Begitu juga dalam ibadah. Anda baca Quran itu. Kalau Anda baca langsung sedino hatam, seumur hidup nggak ngaji mana jenengan. Nggih, tobat sudah. Tapi pelan-pelan. Dipaksa, Pak. Satu hari sak kebet, sak lembar dipaksa, paksa. Pokok bendino aku harus maca Quran, walaupun 3 ayat, pokok harus maca. Dibiasakan. Kalau sudah biasa, mantep, ya. Anda ndak maca Quran sedina ndak enak. Ndak enak sudah, bingung, apa sing kurang ya? Kenapa? Sudah kebiasaan. Nah, untuk kebiasaan yang jelek tinggal no. Yang bagus Anda tekan, Anda pupuk, sehingga Anda kalau tidak taat kepada Allah, Anda kepikiran. Idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan kalau sudah kuat mengakar dalam diri kita,
akan merubah kebiasaan yang sebelumnya. Yang dulunya berat tadi enteng. Nggih, angkat barbel, angkat besi. Itu orang-orang sing kuat-kuat enggak langsung 100 kilo, Pak. 100 kilo brodol. Enggak kuat. Dulunya bagaimana? Ya 10 kilo dulu. Setelah itu sudah kuat, nambah 5 kilo, nambah. Kalau sudah kebiasaan 100 kilo enteng. Begitu juga kita, Pak, dalam ibadah. Nih hidup kita nih di atas dunia, ini tujuannya satu aja, golek ridho Gusti Allah. Nah, cari ridhonya Allah Ta'ala. Kalau Anda langsung forsil, langsung ibadah lempeng, tahajud sedino langsung 100 rakaat, mending gak sembahyang wajib jenengan, berat sudah. Tapi dipaksa dulu, mungkin tangi tok nggak sembahyang, betul apa-apa. Sing penting eling Gusti Allah. Penjam loro bengi eling astagfirullah. Turu maneng betul apa-apa. Nggih, ketimbang ngoyo mau balik maneng. Ono ilingilah. Yang penting ada ingatnya malam itu. Setelah itu lama kelamaan jika banyu wudu. Kalau Anda sik ngantuk, turu maneng betul apa-apa. Nanti kapan-kapan setelah ngambil air wudu, sholat 2 rakaat. Setelah sholat turu maneng betul apa-apa. Lama kelamaan setelah sholat kepinggiritan Anda, kepinggiritan butuh sama Allah Ta'ala. Kenapa? Kebiasaan. Nah, kebiasaan kita saat ini bukan kita terapkan di dalam ketaatan. Kebiasaan kita di dalam kemaksiatan, di dalam sesuatu yang tidak ada nilainya, main cekak. Ini sudah biasa. Ojo teman-teman, betul apa-apa, jangan main cekak. Ya mungkin seminggu pingsan, ini ndak benawan. Sing dipikir cung-cung, jaran, iki apa hubungannya di akhirat ini? Sing dipikir sesuatu yang ndak manfaat. Nah, walaupun hukumnya tidak dosa, cobalah Anda memikirkan, ya Allah, aku iki urip kok ingin terus ya. Aku umur 40 ya. Iki urusanku nang akhirat ya apa? Nah, idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan kalau sudah mantap di jero hati, ketaatan yang sudah Anda biasakan di dalam kehidupan Anda bakal ringan, Pak. Bakal Anda kecanduan dengan ketaatan. Loh, nyandu agamaku mboten napa-napa. Sekarang ini hati-hati nih sama orang-orang nih digelorakan, ya, dikampanyekan yang paling bahaya itu candu agama. Loh, ini orang bahaya, hati-hati. Sekarang nih banyak orang-orang ulama loh nih, Pak. Ada yang mengatakan semua agama sama. Anda sudah paham semua. Nggih, hati-hati. Zaman sekarang untuk cari panutan sulit. Kemudian kita harus hati-hati. Keluarga kita harus hati-hati. Benteng ngono ambil sholat, benteng nih ambil zikir. Ini perlu, Pak. Zikir ini perlu. La tu'athir illa ma'huduril qalb. Tidak akan pengaruh itu pikiran. Anda manakipan, sholawatan, maulidan, tahlilan, manakipan. Kalau Anda bacanya tidak pakai hati, tidak ada pengaruh nih. Ambil hati. Anda sholawatan, dungakno anak. Ya Allah, aku dua anak, ya Allah. Mudah-mudahan soleh-soleha. Ya Allah, aku ini, ya Allah. Terus ketika hadir, insya Allah dikabulkan semua hajat kita. Paham ya Pak, Bu? Karena itu mudah-mudahan kita semua dirubah kebiasaannya oleh Allah Ta'ala dari sesuatu yang tidak bernilai menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua, anak turun kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di sisa umur kita saat ini diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, bisa memakmurkan sisa umur kita untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa hadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.